Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD selaku dosen pemangku Sistem Politik Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri saya Rika Ramadhani Azahra dengan NIM 2286230008 jurusan PPKN kelas A semester 4. Baik, saya izin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5 yang sudah menyusun proposal penelitian. Yang pertama ada saya sendiri, Rika Ramadhani Azahra, Santi Aprilianti, Muhammad Fadlan Rizkiana, dan ada Siti Amalia Nuraini. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul tinjauan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten. Yang dimana dalam presentasi ini saya akan menjelaskan proposal mulai dari bab 1 yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, bab 3 ada metodologi penelitian. Baik, yang pertama bab 1 ada pendahuluan yang dimana ada latar belakang. Pendidikan memegang peran penting dalam kemajuan bangsa dan salah satu faktor utamanya adalah pengelolaan anggaran yang baik di Provinsi Banten. Merupakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar. Masih ada banyak tantangan seperti ketimpangan antar wilayah desa atau kota dan kurangnya infrastruktur dan serta rendahnya transparansi penggunaan dana. Namun meskipun sudah ada komitmen dari pemerintah di daerah untuk memajukan pendidikan, realitanya masih banyak tantangan yang terjadi di lapangan. Salah satu masalah utamanya adalah ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Nah, contohnya di daerah perkotaan dan seperti Tangerang, fasilitas sekolah, guru, dan akses teknologi sudah cukup memadai. Nah, tapi berbeda dengan daerah seperti Pandeglang dan Lebak yang masih kekurangan sarana, tenaga pendidik, bahkan akses jalan dan internet yang masih sulit. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana anggaran pendidikan di Banten benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, karena itu kami tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan. Apakah transparan, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak positif bagi pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Banten. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang didanai oleh anggaran pemerintah daerah menyebabkan inefisiensi penggunaan dana. Yang kedua, ada pemerintah tidak menunjukkan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran. Yang ketiga, ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran menimbulkan ketimpangan dalam layanan pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kami gunakan ada 3, yaitu yang pertama ada bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua ada sejauh mana tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten. Yang ketiga ada bagaimana efektivitas penggunaan anggaran pendidikan terhadap peningkatan sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji bagaimana pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya itu bagaimana. Dan yang kedua ada menilai tingkat transparansi pemerintah dalam perencanaan dan pelaporan anggaran pendidikan. Yang ketiga ada menganalisis efektivitas penggunaan anggaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya di sini ada manfaat.
yang dimana manfaat penelitian yang kami pakai ada dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, dapat memperkaya teori tentang pengelolaan anggaran daerah, termasuk prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Yang kedua, ada membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran seperti kualitas sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, ada hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam masyarakat menyusun strategi pengalokasian anggaran pendidikan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada pengelolaan anggaran yang transparan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan perbaikan pendidikan. Baik, ada bab 2 yaitu kajian teori. Teori yang kami ambil ada dua. Yang pertama, menurut teori keuangan publik menurut Musgrave tahun 1959. Teori ini menyatakan bahwa keuangan publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi alokasi, yang dimana pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah pendidikan. Oleh karena itu, anggaran pendidikan adalah bentuk nyata dari fungsi ini. Yang kedua, ada fungsi distribusi, yang dimana pemerintah bertanggung jawab memastikan pemerataan akses terhadap pelayanan publik termasuk pendidikan agar tercipta keadilan sosial. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Meski tidak dijelaskan secara mendalam dalam proposal ini, fungsi ini berkaitan dengan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Yang kedua, ada teori desentralisasi fiskal, yang dimana menurut Atas 1972, teori ini menekankan bahwa dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki yang pertama kewenangan untuk merencanakan dan mengelola anggaran pendidikan, termasuk anggaran pendidikan. Yang kedua, ada fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kebutuhan lokal, karena daerah lebih mengenal masalah dan potensi di wilayahnya. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menganalisis anggaran pendidikan di Banten. Teori Musgrave menjelaskan bahwa anggaran pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil. Sementara itu, teori Otis menekankan bahwa melalui desentralisasi fiskal, pemerintah Provinsi Banten memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran tersebut sesuai kebutuhan lokal agar lebih efektif. Selanjutnya di sini ada kajian penelitian yang relevan, yang dimana ada alokasi anggaran pendidikan. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, konteks pendidikan, anggaran mencerminkan program-program yang akan dijalankan oleh lembaga pendidikan, baik pusat maupun daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, anggaran pendidikan meliputi dana dari kementerian, transfer ke daerah, serta pembiayaan non-gaji pendidik. Artinya anggaran ini tidak hanya berasal dari Kementerian Pendidikan saja, tetapi juga berbagai kementerian yang menjalankan fungsi pendidikan seperti Kementerian Kesehatan atau Sosial. Dan selanjutnya di sini ada efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, yang dimana pelaksanaan anggaran harus dikelola secara adaptif, akuntabel, dan transparansi, yang dimana menurut Arifin dan Sari tahun 2021, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian
internal yang kuat dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Transparansi mendorong penggunaan dana yang tepat dan membangun kepercayaan publik. Penting juga menerapkan prinsip value for money, yaitu memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya. Selanjutnya ada dampak anggaran terhadap kualitas pendidikan, yaitu ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, yang dimana sekolah di kota cenderung mendapatkan dana lebih besar karena akses dan kapasitas lebih baik. Nah, sementara sekolah di desa yang justru lebih membutuhkan sering kekurangan dana. Jadi hal ini memperbesar kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Minimnya SDM berkualitas dalam perencanaan, keterbatasan teknologi dalam pengelolaan anggaran, keterbatasan anggaran pemerintah, kesetaraan dalam distribusi dana, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Selanjutnya yaitu pada bab 3 yang dimana metodologi penelitian. Di sini kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan dalam konteks ilmiah. Metode berkaitan dengan cara kerja yang digunakan untuk memahami objek kajian ilmu, dan sementara itu logos yang berarti pengetahuan. Oleh karena itu metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai cara kerja. Istilah penelitian, ya penelitian itu sendiri diterjemahkan dari kata research yang berarti penyelidikan atau pemeriksaan. Selanjutnya peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan utama menggunakan metode ini adalah karena peneliti ingin memperdalam, ingin menggali dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Nah, tidak hanya berdasarkan angka atau data kuantitatif, tetapi lebih realistis sosial yang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami permasalahan secara lebih detail dan menyeluruh. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan penelitian yang dimana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan pendekatan deskriptif dan analitis. Dalam konteks ini, deskriptif mengacu pada upaya menggambarkan serta menjelaskan berbagai peristiwa, fenomena, dan kondisi sosial yang menjadi objek kajian. Nah, kami mengambil judul tinjauan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten karena pengelolaan anggaran pendidikan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan erat kaitannya dengan kebijakan publik, kepentingan masyarakat, serta dinamika pemerintah daerah. Nah, melalui pendekatan kualitatif, kami ingin menggali makna, persepsi, serta pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan secara lebih mendalam dan kontekstual. Nah, selanjutnya ada jenis penelitian, yang dimana peneliti memilih jenis penelitian deskriptif. Ini karena peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Nah, yang membantu dalam memahami situasi atau kondisi yang ada di lapangan tanpa perlu membuat perbandingan atau menyimpulkan hal-hal yang lebih luas dari penelitian data yang diperoleh. Ada objek dan subjek penelitian, yang dimana objek penelitian dalam studi ini adalah pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten yang difokuskan secara spesifik pada dua aspek utama, yaitu tingkat transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan anggaran pendidikan dari APBD. Nah, jadi fokus utamanya adalah menilai sejauh mana proses tersebut menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas. Studi ini mencakup seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari penganggaran, pelaksanaan,
hingga evaluasi. Nah, termasuk pula peran dinas pendidikan, kebijakan pemerintah daerah, serta keterlibatan lembaga pengawas dan masyarakat. Nah, aspek transparansi juga menjadi fokus utama dengan menilai kemudahan akses publik terhadap informasi anggaran, kejelasan pelaporan keuangan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Nah, peneliti ini melibatkan pihak-pihak yang dianggap paham dengan topik, khususnya yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan dan masalah-masalah penelitian. Data dikumpulkan melalui pertanyaan yang relevan dan penelitian difokuskan pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Kota Serang. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur pengumpulan data, yang dimana dalam penelitian ini kami menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Yang pertama, studi lapangan, yaitu ada observasi atau kegiatan mengamati, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Nah, dalam penelitian ini kami pengamatan secara langsung mengenai pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Banten. Nah, menurut Sugiono 2014 dalam Aprianti dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 74, yang dimana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber terkait dengan peristiwa yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh jawaban secara langsung yang relevan dengan konteks kejadian, sehingga terjadi interaksi timbal balik antara pertanyaan dan jawaban. Nah, selanjutnya ada menurut Sugiono tahun 2014, menurut di dalam Aprianti dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 74, yang dimana dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data. Nah, selanjutnya yang kedua ada studi pustaka, yang dimana penulis melakukan studi pustaka dengan menelaah berbagai buku di perpustakaan dan mencari referensi dari sumber-sumber terpercaya, memperkuat landasan teori dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam secara terkait topik penelitian. Presentasi dari proposal penelitian kelompok kami dari kelompok 5, saya Rika Ramadhani Ajahra. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.